untuk mendalami, untuk menggali firman Tuhan yang mengupas visi dan misi yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita kerjakan sebagai gereja GKI San Jose, yaitu untuk terlibat dengannya, terlibat involved with Him, terlibat dengannya dalam pekerjaannya. Karena inilah rahasia buat kita untuk kita sampai kepada visi utama kita, yaitu experiencing God, mengalami Allah dalam kehidupan ini, menikmati Allah dalam kehidupan ini, memuliakan Allah dalam kehidupan ini. Bagaimana kita dapat masuk ke sana? Itulah visi kita tahun ini, yaitu kita terlibat dengannya dalam pekerjaannya. Maka mari kita pertama-tama baca bersama bagian firman Tuhan. Mari kita baca ya dari Yohanes pasal 12 ayat 26. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Nah, saya mau garis bawahi ini hal yang pertama buat visi dan misi kita, terlibat dengannya dalam pekerjaannya. Untuk kita dapat terlibat dengannya dalam pekerjaan Allah, hanya ada satu, saudara, pintu masuknya atau kuncinya buat kita, yaitu kita harus menjadi seorang hanya itu pintunya, saudara. Jadi kalau kita mau terlibat dengan Tuhan dan kemudian kita aktif juga di gereja, melakukan banyak sepertinya pekerjaan Tuhan, tetapi saudara belum sungguh-sungguh masuk dalam pintu ini, menjadi seorang hamba, saudara, semua palsu buat saudara, dan tidak akan masuk dalam pengalaman dengan Allah. Ini satu-satunya buat kita. Jadi mari kita, kalau kita tidak masuk ke sini, visi dan misi kita terlibat dengannya dalam pekerjaannya, sudah hilang, omong kosong buat kita. Karena hanya ini satu-satunya pintu masuk buat kita menjadi seorang hamba. Karena kita mengikut Tuhan kita, yang seluruh Alkitab menggambarkan Yesus Tuhan kita itu sebagai hamba Allah. Yesus datang sebagai hamba untuk menyelesaikan kehendak Allah, menebus, membebaskan, menyelamatkan umat manusia. Dan kita perhatikan Rasul Paulus menggambarkan dan menjelaskan sikap dan pendirian daripada Yesus selama dia hidup di dunia ini. Filipi pasal 25 sampai dengan 8. Karena itulah acuan buat kita. Karena hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, itu berarti sebagai jemaat Tuhan, untuk kita melihat kepada Tuhan kita itu Yesus. Dan kemudian dikatakan menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat dalam Kristus Yesus. Apa itu? Itu tema kita. Seorang hamba yang walaupun dalam rupa Allah, tak tertandingi, dia Allah itu sendiri, agung dan besar dan mulia, tetapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kita perhatikan, menjadi seorang hamba. Dan bagian yang terakhir menjadi sangat penting, itu ciri dari seorang hamba, merendahkan dirinya, merendahkan dirinya. Dan kalau saudara memang rendah, mudah saudara merendahkan diri. Tetapi kalau saudara seperti Yesus Allah sendiri, merendahkan diri, jadi lebih banyak orang yang merasa dirinya di atas, membusukkan dadanya, bongan. Tetapi Yesus memberi teladan, dia Tuhan, menjadi hamba, merendahkan dirinya dan taat, saudara. Dan itulah panggilan kita semua untuk mengembangkan sikap ini. Hal itu masuk pertama buat kita, untuk kita terlibat dengan Tuhan
dalam pekerjaannya. Milikilah atau kembangkanlah dalam diri kita terus semaksimal mungkin sikap Kristus itu. Teladan agung buat kita. Sikap Kristus menjadi seorang hamba dan yang memanggil kita hidup. Perhatikan dalam dua hal ayat tadi, yaitu kerendahan hati dan ketaatan. Pada waktu Yesus memanggil murid-muridnya untuk menjadi hamba-hamba Allah, sebagaimana hari ini saya harap saudara membuka hati, itu juga panggilan kita semua untuk saudara menjadi hamba-hamba Allah. Yesus menggambarkan perannya, peran dirinya adalah, kita baca di dalam Matius 20 ayat 27 sampai dengan 28. Dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Saya harap ini ayat menjadi penting buat kita, karena ini teladan agung buat kita. Kita dipanggil untuk meneladani, menjadi sama seperti Kristus yang kita ikuti. Kita mengikut Dia yang hidup sebagai hamba, yang hidup sebagai hamba Allah. Yesus juga berbicara mengenai bagaimana hubungan kita yang seharusnya dengannya. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Dan segera pengutusan diberikan, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Apa artinya saudara? Saya tidak perhatikan apa makna dari ayat. Ketika kita menjawab tadi damai sejahtera bagi kamu, itu berarti kita menerima damai sejahtera dari Allah. Itu berarti kita menjawab panggilan Allah untuk diselamatkan. Kita menerima keselamatan dari Tuhan yang membawa damai dan sejahtera dalam kehidupan kita. Itu tidak titik di situ, saudara. Ada banyak orang yang saya sudah diselamatkan, darah Tuhan perjamuan suci menyucikan kita, saya bebas dari maut, dan cukup itu arti makna menjadi orang Kristen. Tetapi ayat ini menegaskan ketika kita menjawab panggilan Allah untuk diselamatkan, sadari saudara, kita sudah turut mengikatkan diri kita ini. Kita ikut turut mengikatkan diri kita ini atau menyekutui Allah, menjadi sekutu Allah, bersekutu dengan Allah, menautkan diri kita dengannya dalam misinya yang sudah menyelamatkan kita itu, dan misinya itu masih terus bekerja untuk menyelamatkan dunia ini. Nah, di dalam ikatan inilah atau dalam tautan dengan Allah ini, dalam hubungan, dalam persekutuan yang baru karena kita menerima keselamatan darinya, itulah status kita ini dipindahkan, bukan hanya dari gelap untuk masuk dalam terangnya yang ajaib. Status kita dirubah, dipindahkan menjadi hamba dengan Allah sendiri, menjadi Tuhan kita dan yang mempunyai kita, master dalam hidup kita. Dan sekali lagi saudara, ini hal yang ketika ada banyak hal orang miss dengan keselamatan Tuhan hanya sampai saya diselamatkan tidak. Tetapi keselamatan itu membawa ikatan kita dengan Allah. Dan ikatan kita dengan Allah itu, ikatan tautan persekutuan yang baru dengan Allah itu memindahkan status kita, apapun status kita dahulu. Saudara bos, saudara tuan, sudah mungkin. Tetapi dengan hubungan yang baru dengan Tuhan itu, status kita menjadi hamba. Dan Allah itulah Tuhan dan yang mempunyai kita, milik kita. Kata master mempunyai menjadi sangat penting dalam dunia perbudakan pada waktu itu. Kalau manusia bisa dibeli lunas,
oleh tuannya, dia menjadi budak, dia itu menjadi milik empunya dari tuannya. Itu dikatakan Tuhan, engkau sudah dibeli lunas dengan darah dan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Dan itu bukan milikmu lagi, itu bukan milikmu lagi, tetapi milik dari Tuhan. Dia master, dia yang empunya dalam kehidupan kita ini. Dan mari kita sekarang masuk dalam status kita yang baru ini. Karena istilah hamba dan istilah yang umum, bukan? Dunia ini mengenal hamba, bahkan sampai sekarang ini juga masih ada orang yang hidup sebagai hamba manusia yang bekerja untuk manusia. Banyak orang mendefinisikan hamba itu sebagai seorang yang berusaha dengan sungguh untuk mencari tahu keinginan, kehendak dari tuannya untuk dilakukannya. Dia ingin tahu apa kehendak, keinginan dari tuannya, dan kalau kemudian dia sudah tahu, lalu dia mengerjakannya, dia melakukannya. Itulah hamba manusia. Jadi konsep manusia mengenai hamba adalah seorang yang datang kepada tuannya dan dia berkata, Tuhan, apa yang Tuhan inginkan untuk saya lakukan atau kerjakan? Dan kemudian Tuhan yang memberitahu ini, lakukan ini, kerjakan ini, dan kemudian hamba melakukannya. Itu konsep hamba manusia. Saya mau bertanya, apakah ini juga konsep hamba Allah di dalam Alkitab? Banyak kita salah mengerti bahwa kita mendefinisikan hamba Tuhan dan sekarang ini sudah bekerja sepertinya menjadi hamba Allah, tetapi dalam konsep hamba manusia seperti ini. Mari kita lihat perbedaannya, saudara. Bahwa konsep hamba manusia dan hamba Allah itu berbeda 100%. Kalau hamba manusia, sebagaimana kita kabarkan, manusia yang bekerja untuk tuannya. Saksi begitu kan ya? Itu hamba. Saya hamba dunia seperti itu, hamba manusia, orang bekerja untuk tuannya. Tetapi kalau saudara baca seluruh Alkitab, ini berbeda. Konsep hamba Allah. Hamba Allah adalah Allah lah yang bekerja. Tetapi dia bekerja melalui hambanya. Saya harap tidak satupun kita yang miss dengan hal ini. Karena ini hal yang sangat hakiki buat kita. Kita mampu memisahkan konsep hamba manusia dengan hamba Allah. Hamba manusia bekerja untuk tuannya, tetapi hamba Allah itu Allah bekerja melalui hambanya. Hanya orang yang menyerahkan dan menyediakan dirinya dipakai oleh Allah. Allah bekerja dalam dirinya. Dialah hamba Allah. Jadi ilustrasi yang paling indah untuk kita memahami hamba Allah di dalam Alkitab adalah gambaran mengenai penjunan, tukang priuk, pembuat barang tembikar ya, tidak asing di Indonesia. Penjunan, dialah Allah penjunan, dan kita adalah tanah liat. Dan itu gambaran yang paling sempurna untuk kita memahami hamba Allah dalam kehidupan kita. Allah menggambarkan hubungannya dengan Israel, bahwa dirinya adalah seorang penjunan dan Israel adalah tanah liat. Kita baca kembali Yeremia 18 ayat 1 sampai dengan 6. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia, Nabi Yeremia, bunyinya, pergilah dengan segera ke rumah tukang priuk. Karena di situ Allah mau memberi ilustrasi konkret, gambaran mengenai hamba Allah yang sangat sempurna. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang priuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang priuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Apa yang baik dalam pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak
kepada kamu seperti tukang periuk itu, hai Israel. Demikianlah firman Tuhan, sungguh seperti tanah liat di tangan periuk. Seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel, hamba Allah. Tapi kita pahami ini dengan sangat sederhana, meskipun saya tahu kita telah berkali-kali mendengar hal ini. Untuk menjadi berguna, untuk kita menjadi useful, tanah liat itu harus moldable, ya. Dia gembur, lunak, sehingga dapat diremas, dapat dibentuk, dapat dicetak. Itu syarat yang paling penting. Maka penjunan akan membuat dia entah menjadi pot, entah menjadi tembikar, menjadi bejana. Tanah liat itu dia harus tetap berada di tangan penjunan. Tangan penjunan itulah yang membuatnya, yang bekerja di dalam dirinya. The potter itu yang bekerja untuk dipakai dan digunakannya, Tetapi tanah liat yang keras, saudara, tidak akan pernah dapat dipakainya. Tanah liat itu bertahan. Ini hamba, tegak, responsif. Saudara, sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang-orang Kristen sudah tidak responsif dalam kehidupan kita sebagai jemaat Tuhan, tidak tanggap, saudara. Kita sudah kehilangan sifat kita sebagai hamba Allah. Responsif terhadap penjunan itu, tanggap terhadap penjunan itu, sehingga penjunan itu dapat menjadikan bejana sesuai dengan yang dikehendakinya. Bejana tidak memiliki kemampuan untuk melakukan apapun juga, hanya di tangan penjunan itulah dia akan menjadi sesuatu dalam kehidupan ini. Kalau penjunan sudah menjadikan yang menjadi sebuah cangkir, misalnya, saudara, cangkir itu apakah berguna atau tidak, tetap berada di tangan penjunan, dan penjunan itu yang akan memikirkan memakai cangkir itu sesuai dengan pilihannya sendiri. Dan itulah hamba, saudara. Semuanya bergantung dari master kita itu. Hal ini berbeda dengan hamba manusia bekerja untuk tuannya. Ketika kita datang kepada Allah sebagai hambanya, pertama-tama Ia ingin agar kita mengizinkannya untuk membentuk hidup kita ini, mencetak kita menjadi alatnya. Sekali lagi, ini hamba menjadi alatnya. Alat itu sehebat apapun, saudara, seperti ini tidak akan berguna kalau saya taruh di sini, tidak akan berguna. Hanya kalau di tangan yang memakainya, saudara, dia akan berguna. Dan itu gambaran hamba di dalam Alkitab. Hanya kalau dia ada di tangan Tuhan, karena hamba adalah Allah yang bekerja melalui hambanya itu. Barulah kemudian dia dapat. Maka mari kita lihat dua hal dari gambaran hamba Allah ini, menjadi sangat penting buat kita. Kita harus able, secara lunak, dapat dibentuk, responsif, menyerahkan diri kepada Tuhan. Lalu kalau dia jadikan cangkir, dia juga pasrah, bersedia untuk dipakai oleh tuannya sesuai dengan tujuan dan kehendak Dia membuat dan menciptakan. Darah seorang hamba tidak akan pernah dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri untuk dapat bernilai bagi kerajaan Allah. Setiap kali saya sebagai pendeta terlibat dalam banyak pekerjaan dan memanggil orang, baik kamu jadi penatua, kamu jadi majelis, masih banyak yang miskonsep dengan ini, saudara. Sepertinya segala sesuatu pekerjaan ada di tanganku ini. Seorang hamba kalau sudah dipanggil, yakin tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri untuk bernilai bagi kerajaan Allah ini. Sebagaimana Yesus sendiri berkata,
Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Itu kata Yesus. Tapi kemudian juga di luar aku, di luar Yesus, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Itu gambaran hamba, saudara. Itu gambaran hamba yang disebut. Kalau kita ada di dalam Tuhan menjadi hamba, di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita baca dalam bahasa Indonesia sehari-hari, percayalah, anak tidak dapat melakukan apa-apa dengan kuasa sendiri. Dan selanjutnya juga berkata, di luar aku, tanpa aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Dengan Allah bekerja melalui hambanya, dengan Allah bekerja melalui hambanya, itulah awal dari kehidupan hamba-hamba Allah yang luar biasa, yang dicatat di dalam Alkitab. Baik Musa, baik Elia, satu persatu saya dapat lihat mengapa demikian dahsyat orang-orang tersebut. Dan dapat katakan, wow, ini luar biasa. Kita memiliki potensi yang tidak terbatas. Sekali lagi, unlimited potensial. Karena yang bekerja di dalam diri kita adalah Allah yang tidak terbatas itu. Kehambaan menuntut kepatuhan dan ketaatan. Itu yang digarisbawahi di dalam Alkitab. Hamba Allah harus melakukan apa yang diperintahkannya, dan ia harus menyadari siapa yang menyelesaikan pekerjaan itu. Siapa saudara yang menyelesaikan pekerjaan itu? Banyak kita berpikir, saya dipeyok, saya ini demikian, mengeluh sepertinya saudara yang bekerja. Tetapi hari ini saya lihat Allah sendiri bekerja dan menjadikan kita alatnya dalam kehidupan pekerjaan untuk kemuliaan Tuhan. Apabila selama ini, mari kita lihat, saudara melayani dengan pendekatan seperti hamba manusia, saya harap saudara hari ini bisa mengalami Allah. Sekali lagi, kalau sudah mau mengalami Allah, menikmati Allah dalam pelayanan saudara, dan berubah dengan pendekatan yang baru, bukan sebagai hamba manusia, sebagai hamba Allah. Kita tidak mengerjakan karena kemauan dan kemampuan kita sendiri. Kita selalu terkait dengan Allah. Pelayanan kita merupakan respon kita di hadapannya, dan kita adjust selalu hidup kita dengan Dia. Jadi jangan sampai saudara memakai setiap pelayanan untuk kemauan, entah karena besarnya rupiah dan sebagainya, podium, mimbar dapat dipakai untuk menyampaikan. Kita lihat di Indonesia berapa banyak pendeta dipakai dalam pemilu dan menyuarakan bukan suara Tuhan tetapi mengatasnamakan Tuhan, sehingga mendorong orang untuk memilih calon presiden A dan B, dan katakan buat atas nama Tuhan dalam kehidupan kita. Dan ada banyak hamba Allah melakukan pelayanannya bukan karena perintah dari Allah, tetapi dari dirinya sendiri, ambisinya sendiri, kebesarannya sendiri, maksud-maksud untuk keuntungan bagi dirinya sendiri. Mari kita lihat Elia, saudara. Elia, nabi besar di dalam perjanjian lama, sebagai contoh yang agung buat kita, sederhana. Di bawah kekuasaan Raja Baru, Raja Ahab dan istrinya, dibawa kembali kepada pemujaan kepada Baal, yaitu dewa atau ilah dari orang Kanaan pada waktu itu. Dan akhirnya Israel dipenuhi dengan pemujaan kepada Baal. Bahkan nabi-nabi Baal begitu banyaknya memenuhi Israel, dan Tuhan memanggil Elia dan memerintahkan Elia untuk melakukan demonstrasi yang luar biasa. Kita baca dalam 1 Raja-Raja pasal 18 sampai dengan 38. Elia bukan karena di maunya sendiri. Sekali lagi, ada banyak pelayan Tuhan karena maunya sendiri. Elia oleh karena perintah dari Allah lalu menantang nabi-nabi Baal itu di depan publik, saudara. Bukan untuk membuktikan ini yang akan menang jadi presiden atau itu ya, dari publik ya. Tapi nanti pada akhirnya semuanya akan dicelipkan dengan fakta dan kenyataan dan buahnya. Mari kita lihat kepada publik. Kumpulkan seluruh nabimu yang terkemuka. Berapa banyak saudara nabi yang dikumpulkan dalam kisah? 805 nabi Baal yang terhebat dan berkumpul. Sekarang buat korban bakaran dan panggil
panggil dewamu itu untuk memakan korban bakaranmu dengan api yang datang dari langit. 850 nabi Baal berteriak-teriak, 1 jam, 2 jam tidak datang, mulai melukai dirinya dengan memohon, meratap kepada dewa Baal supaya, dan tak pernah ada api dari langit. Maka Nabi Elia memulainya dan mendirikan mezbah bakaran dan menyiramnya lebih dahulu dengan air, dan tangannya mulai menengadah. Ya Tuhan Allah Abraham, Ishak, Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu. Dari mana hamba-Mu? Dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara. Sekali lagi, atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara. Itu hamba, bukan karena kemauannya sendiri. Elia bertindak sesuai dengan yang diperintahkan Allah, dan bukan atas inisiatifnya sendiri menantang Nabi Baal demikian. Tapi itu adalah perintah dari Allah. Ia pergi kemana Allah memerintahkannya untuk pergi, karena dia tahu bahwa dia hamba, dia Allah, dan Allah yang akan bekerja melalui dia. Maka saya bertanya, siapa yang menurunkan api dari langit? Allah atau Elia? Allah atau Elia? Allah. Itu hamba. Bukan Allah memerintahkan begitu lalu kemudian Elia bekerja dengan kemampuan dan kehebat. Itu hamba manusia. Tetapi hamba Allah, sekali lagi, Allah bekerja melalui hambanya. Dan dia hanya Allah, bukan karena kemauannya, bukan karena kehendaknya, bukan karena ambisinya, bukan karena keinginannya, bukan karena namanya. Semua karena Allah. Dia hanya Allah yang menyediakan dirinya patuh, merendahkan diri, dan taat untuk dipakai oleh Tuhannya. Maka mari kita garis bawahi hari ini. Siapa yang dapat melakukan pekerjaan Allah? Siapa yang dapat melakukan pekerjaan Allah? Saya tidak ada satupun yang bermusuh pada ini aku. Hanya Allah sendiri yang mampu melakukan. Itu pekerjaan Allah. Allah bekerja sampai dengan hari ini. Dan kalau kita mau terlibat dengan Allah, kita akan ekspresikan karena dia sedang bekerja. Dia sedang bekerja di tengah-tengah kita. Dia bekerja, bukan dia. Dan kalau kita mau terlibat dengannya, terlibat bukan berarti kita yang bermain sendiri, saudara. Allah nonton kepada kita. Kita ini terlibat dalam Tuhan yang sudah dan sedang bekerja di tengah kita, dan kita terlibat dengannya. Itu ekspresikan yang kita harapkan terjadi dalam kehidupan kita. Jangan ada kita satu mampu menyatakan, aku mampu melakukan pekerjaan. Hanya Allah yang mampu melakukan pekerjaannya sendiri dengan kuasanya. Tetapi dia dengan ajaib mau memakai kita menjadi hamba-hambanya. Ketika kita mulai berpikir untuk melakukan bersama Allah misinya menyelamatkan dunia ini, mungkin kita bertanya, mungkin saudara bertanya, siapa aku ini sudah tua, yang muda saja, gitu kan? Siapa aku ini orang awam biasa, apa yang dapat aku lakukan? Dan saya mengajak saudara untuk membaca dari perjanjian baru mengenai Elia. Mengapa Elia dahsyat seperti itu? Mengapa Elia begitu dahsyat? Saya mengajak lihat Yakobus pasal 5 ayat 17-18. Elia adalah manusia biasa. Sekali lagi, Yakobus pasal 5 berkata demikian. Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita. Dan saya harapkan ini perjanjian baru saya garis bawahi.
Dan berpikir, oh, mana bisa saya seperti Elia, begitu dahsyat, begitu hebat, dapat mendatangkan langit, dapat begini. Tetapi firman Tuhan sini, Elia adalah manusia biasa, sama seperti kita ini. Dan ia telah bersungguh-sungguh berdoa supaya hujan jangan turun. Dan hujan pun tidak turun di bumi selama 3 tahun dan 6 bulan. Lalu ia berdoa pula, dan langit menurunkan hujan, dan bumi pun mengeluarkan buahnya. Begitu dahsyatnya Elia. Tapi bukan dia hanya Allah, dia manusia biasa seperti kita ini. Di dalam ayat ini kita dapat belajar Elia yang perkasa hanyalah manusia biasa awam seperti kita ini. Elia adalah orang biasa, ordinary people. Tetapi kalau dia kemudian menjadi hebat di dalamnya, saudara, oleh karena Allah yang bekerja di dalamnya. Petrus dan Yohanes, 2 orang murid Tuhan Yesus, dipanggil pada waktu dia menjadi penjalaman. Dia manusia biasa, bukan terpelajar, sampai dia menjadi murid Tuhan Yesus. Dan kemudian Tuhan Yesus mati dan naik ke surga, dan kemudian memerintahkan dia untuk menjadi hambanya. Dan dia mulai bersaksi Tuhan yang mati dan bangkit itu. Dia ditangkap dan kemudian dia dibawa ke mahkamah agama Sanhedrin yang dahsyat itu. Dan dia bertemu dengan para cerdik pandai untuk diadili pada waktu itu. Tetapi firman Tuhan berkata dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 13, para anggota terhormat cendekiawan Sanhedrin berkata mengenai 2 orang ini, Petrus dan Yohanes. Ketika sidang itu melihat keberanian Petrus dan Yohanes dan mengetahui bahwa keduanya orang biasa yang tidak terpelajar. Nah, garis bawah itu, saudara. Keduanya orang biasa yang tidak terpelajar, maka heranlah mereka, dan mereka mengenal keduanya sebagai pengikut Kristus. Dan itu rahasianya. Mengapa Petrus dan Yohanes, orang biasa tak terpelajar itu, membuat heran para cerdik pandai pada waktu itu? Karena Kristus bekerja di dalamnya. Maka mari kita perhatikan bersama. Semua orang yang disaksikan di dalam Alkitab satu persatu luar biasa, melakukan pekerjaan Tuhan dengan luar biasa. Hanya karena 2 hal: hubungan mereka dengan Allah. Pertama, hubungan mereka dengan Allah itu ekspresi God yang sangat penting, dan perbuatan Allah melalui dirinya. Perbuatan Allah, maka Yeremia berkata, tak pernah dengan kuat, gagah dan perkasaku, semua karena Allah. Itu hamba Allah, perbuatan Allah melalui diri mereka yang membuat mereka menjadi extraordinary. Jadi saudara garis bawahi bagaimana para pemimpin mahkamah agama mengenal Petrus dan Yohanes. Mereka pengikut Yesus, mereka pengikut Yesus, dan itulah yang membuat mereka extraordinary. Setiap orang yang membangun hubungan yang intim dengan Allah akan menyaksikan Allah melakukan hal-hal yang luar biasa melalui hidupnya. Kita buat kesimpulan, saudara, panggilan untuk hidup dalam keselamatan. Sekali lagi, saudara semua mau hidup dalam keselamatan. Panggilan untuk hidup dalam keselamatan adalah panggilan untuk berada dalam misi. Jangan terpisahkan sama sekali, karena ini menjadi satu. Panggilan untuk hidup dalam keselamatan adalah panggilan untuk berada dalam misi bersama dengan Allah, sebagaimana Ia memperdamaikan dunia ini yang tersesat dengan dirinya melalui Yesus Kristus. Dan panggilan ini menuntut kita untuk menjadi hamba Allah. Dan Yesus memberikan teladan agung mengenai kehambaan, rendah hati dan taat. Sebagai hamba, kita harus siap dibentuk dan selalu memberi diri kita ini untuk dipakai oleh Tuhan. Meskipun kita ini adalah orang-orang biasa. Sekali lagi supaya sudah tidak pernah mengucapkan hal demikian. Saya siapa itu? Meskipun kita ini orang-orang biasa, Allah akan mempersiapkan kita dan membentuk kita seperti penjunan yang akan membentuk tanah liat yang tak berarti itu.
dan selanjutnya akan melakukan pekerjaannya. Jadi Dia yang bekerja melalui kita. Dia akan menyatakan dirinya supaya Dia dilihat oleh dunia ini, karena kita bersedia dipakai menjadi alat-alatnya. Mari kita bertanya, saudara, apakah saudara hari ini bersedia untuk menjadikan diri saudara hamba Allah? Aku ini hamba-Mu ya Tuhan. Apakah saudara ingin melihat Allah bekerja di dalam diri saudara? Alami Tuhan, nikmati Tuhan, muliakan Tuhan. Itu visi kita. Jika saudara mau menjadi hamba-Nya, mari kita sekali lagi dengar. Yesus berkata, barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, yaitu seorang hamba. Dan di mana aku berada, itu berarti menjadi hamba. Di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati. Terpujilah Tuhan. Amin.